bersama gue di konten cerita bareng owner dan kali ini udah bersama Rehan. Nah ini akhirnya setelah penundaan yang cukup lama, sebulan. Karena motornya gak kelar, mesin bengkel akhirnya sekarang udah kelar. Jadi biar sekalian nih, kemarin tuh terakhir diapain sih masuk bengkel tuh? Niatnya awal masuk bengkel tuh motornya tuh getar. Di bawah tuh getar semua bodinya. Bukannya itu emang penyakitnya Vespa? Penyakit, iya. Kalau penyakit Vespa tuh getarnya biasalah di kirian. Nah ini tuh getarnya hampir kayak bodinya gitu loh. Oh. Terus di bawah tuh stangnya tuh gitu. Oh. Terus tanya ke bengkel kan, itu kira-kira apa ya? Terus itu harus turun mesin, belah mesin, nanti di balancing krukasnya gitu. Oh itu sampai harus bongkar ya? Iya, harus turun mesin, harus dibongkar krukasnya. Yang bikin getarnya tuh kurang balance krukasnya. Tapi sebelumnya pas ngambil motor ini nggak ngalamin itu kan? Nggak, itu sebenarnya ini udah 2 kali turun mesin, udah 2 kali main dibongkar mesinnya gitu. Jadi yang bongkaran pertama tuh kayak nanggung aku garapnya nanggung. Jadi masih getar gitu. Terus garap yang kedua tuh niatnya cuma itu balancing doang. Tapi ya salah, ditawarin udah belah mesin kok nggak sekalian itu. Janjinya ya 2 minggu 3 minggu, jadinya hampir 2 bulan. Tidurnya hampir 2 bulan. Itu tuh karena memang sempat dinyalain terus ternyata masih kurang enak atau gimana, terus dibongkar lagi, atau emang itu selama 2 bulan tuh proses 2 bulan nggak naik ya, emang diurus terus. Diurusin mesinnya. Nah kalau kita ngomongin kawal dulu nih, ini ceritanya dulu ngambil motor ini gimana nih? Ceritanya dulu emang ini sebelum ini akan aku pakai Jepangan, pakai Aerox ya. Sebelum pakai Aerox emang udah 2 kali pakai Vespa. Kayak kangen Vespaan gitu kan. Dulu sebelumnya pakai Vespa apa? Pernah Sprint, pernah S. Vespa S. Ya, habis Vespa S aku jual, udahlah mau Jepangan aja, mau Aerox. Terus pas Aerox kayak bosen gitu kan, kayaknya seru lagi Vespaan. Bosenan emang. Terus Aeroxnya dijual, beli ini tahun 2013. Ini Vespa LX 2V. Iya. Bedanya sama yang 2V, 3V, iGet. 2V itu yang paling menonjol ya klepnya 2, yang lain klepnya 3. Oh, berarti bisa dibilang paling awal. Iya. Dan Vespa LX itu kalau misalnya di tipe-tipe LX lainnya yang paling bawah gitulah. Paling bawah ya. Oke. Nah, kenapa dari pernah ngambil yang Sprint terus yang S? Kenapa milih LX? Sprint pernah, S pernah. Mau nyoba main ke LX gitu loh. Nyoba main LX. Dapat itu berarti ini megang tahun berapa nih? Megang ini motor kayaknya genep setahun kurang. Belum lama kok ini motornya. Gantinya belum lama. Belum lama setahun tapi turun mesin udah 2 kali. Ya salah anak-anak zaman yang pertama tuh turun mesin emang gara-gara yang pertama emang kayak kurang gitu performanya. Sekalian juga umur kan harus dicek kan dalemannya. Pas dibuka ternyata aman semua. Cuman ya udah turun mesin tuh. Enggak deng, turun mesin tuh emang kalau di starter ngebul. Keluar asapnya. Kata mekanikku dicek aja. Terus waktu dibuka tuh ternyata piston ringnya tuh harus ganti ring pistonnya. Biasanya tapi sekalian aku ganti piston. Masalahnya di situ ya. Iya. Sekalian porting gitu-gitu juga. Sekalian porting. Piston tuh ganti dengan ukuran yang lebih besar. Yang lebih besar. Dikit tapi lebih besar dikit. Naik dikit. Jadi hitungannya cc naik juga kan? Naik juga. Tapi waktu awal cc naik nggak sampai 10 cc waktu awal. Nggak sampai 10. Nggak sampai. Oke. Cuma genepin aja. Jadi berapa? Jadi 155 atau 157 gitu. Iya kayak Aerox ya? Iya, tapi tetap pelan. Nah, pertama nih dulu dapat berarti kondisi full standar. Velg masih kecil. Masih ring 10. Nah, pertama yang diganti atau diotak-atik pas dapat motor ini apa? Pertama yang diganti. Nah, jual Aerox tuh sisanya banyak kan. Aerox laku segini, ini dapat murah. Iya. Yang pertama aku pokoknya bikin look motor ini kayak yang lain lah. Aku ring 12-in. Aku besarin velgnya. Berarti pakai velg apa nih? Sprint. Ya, yang susah tuh nyari ini gearbox yang di dalam itu.
Oh. Gearboxnya Tufi itu beda sama Trivi iGet soalnya. Harus pakai gearbox Piaggio Liberty. Itu udah nggak ada motornya sekarang, udah nggak keluar. Nah ini ngomongin soal kayak velg itu pakai Vespa seri lain, berarti dapatnya itu beli baru atau bekas tuh banyak yang jual sih? Banyak yang jual. Aku bayarin punya temen ini. Ya oke ya, dapat dari temen. Iya. Ini berarti proses pemasangan nih, ada yang perlu disesuaikan nggak sih? Kalau yang depan itu dia semua sama-sama baut 5 kan langsung masuk. Mau ring 10, 11, 12 masuk. Cuman yang belakang aja ganti gearbox, pindah-pindah apanya lah, gear-gearnya itu, terus lakernya tambah-tambahin gitu. Karena nggak bisa langsung plug nggak bisa langsung plug. Berarti shock ini juga masih bawaannya dia? Shock bawaan. Oke. Nggak ada uang. Nah kalau di total nih untuk biaya mungkin mau upgrade ringnya ring nih 12. jadi Kalau untuk besarin ring 12, kalau Tufi sendiri masalahnya barang gaib itu anunya gearboxnya tuh. Gearboxnya itu ya. Barang gaib, ada yang jual 1,5, ada yang jual sampai 2,5. Aku dapat 1,8 itu barang Bali. Berarti dikirim kemarin ya? Iya, dapat di Tokped itu kan. 1,9 sampai sini. Dan itu udah lengkap ya dalamannya juga ya? Baru gearbox aja. Ini kan kalau akses harus ganti kabel rem juga, terus kampas rem. Iya. Kalau kampas remnya pakai punya spring bisa. Oh, pakai punya spring bisa. Iya. Nah, ini juga dikombinasiin dengan bannya, ban apa nih? Iya, ini ban balap. Ban slick, botak. Nah, dipakai harian emang kalau misalkan ya harian kan kalau nggak harian, menentu ya, cuaca ada hujan. Iya, benar-benar. Cuman kalau aspal panas kan enak. Nempel. Kalau jalan agak berpasir. Belum nyoba sih ini, ban ini umur belum ada seminggu. Aku sebelumnya nggak pakai ini. Oh, sebelumnya nggak pakai ini? Pakai ban ya yang lain lah, yang tetap ada alurnya gitu. Oh. Masih enak. Cuman pengen mainin looknya aku bedain ya. gitu. Ini berarti dapat bekas apa baru nih? Baru. Pakai merek apa sih kalau kayak gini? Axero Kingland. Ini sebenarnya ban Scoopy. Oh, ban Scoopy? Iya. Ban Vespa kan lebarnya ini depan 120/70 kalau Vespa. Ini 120/90. Lebih lebar. Ini gasruk gini. Kena aspak depan. Soalnya kebesaran. Berarti kalau misalnya jalan jelek atau posisi penumpang. Kalau di rem depan. Di rem. Oh iya di rem. Tapi kalau sendiri aman kalau boncengan. Kalau belakang aman-aman aja. Belakang aman ini. Aman. Udah aku ganti soalnya spakbor belakangnya di custom kan. Kalau pakai spakbor orinya kan dia jadi satu sama body. Nah, spakbor orinya aku potong, aku kombinasiin pakai spakbor sprint. Aku masukin spakbor sprint. Campur aduk ya sebenarnya ya dari Vespa sana sini. Nah, kalau ngomongin ini kan mesin juga udah banyak yang di-upgrade. Iya. Pengereman ada yang di-upgrade nggak sih? Pengereman masih standar. Belakang ya masih tromol, depan masih standarnya Vespa. Oh, sebenarnya kayak gini bisa juga diganti disc brake ya belakang ya? Bisa. Tapi ganti gearbox lagi. Gearboxnya punya 946 kalau nggak GTS. Itu lebih mahal lagi tuh ya? Lebih mahal lagi. Enggak sih? Enggak. Di bawah 2 kok Mas Yan. Oh, masih di bawah 2. Oh. Cuman yang mahal ya nanti beli kaliper lagi. Iya, mesti. Beli disc brake. Beli lain-lainnya lagi. Terus velgnya juga harus disesuaiin. Oh, iya sih kayak gitu. Udah ya jadi nggak cuma beli itu, mesti beli yang emang lain-lainnya juga untuk mendukung. Dengan spek mesin yang udah di-upgrade, berarti pengereman bawaannya pun juga masih cukup ya? Masih cukup. Aku sebenarnya tujuan naikin spek ini bukan kayak pengen balap-balap gitu. Cuman ya biar motor enak dibawa gitu loh. Misal ya pengen ngegas gitu. Ya kalau emang main mood aja ya. Jadi kan kalau waktu standar kan pengen gas tapi lama naiknya gitu. Iya lemot ya itu kan ya motor kayak gini. Tapi ini hitungannya udah aku garap tapi ya nggak banter gitu loh, nggak kayak yang lain yang benar-benar dibalapin yang gitu. Full emang speknya buat itu ya. Iya. Nah kalau spek yang sekarang ini mesin speknya kayak apa nih? Spek mesin, waduh nanti kalau aku sebutin diajak balap nanti. Iya. Ayo bang kirian. Ya paling kiriannya aku bubut-bubut. Seher itu naik ya sama itulah pokoknya. Rahasia dapur kayak gini. Gak rahasia dapur, nanti kalau tahu malah dilamar. Oh. Biasalah. Berarti ini pemakaian udah nyoba setelah keluar dari bengkel? Keluar dari bengkel seminggu baru ya? Seminggu yang lalu. Jadi ceritanya keluar dari bengkel kemarin. Itu udah keluar tuh.
kan aku bantu masang semua. Iya. Aku masang knalpot, aku kencengin kayak gini knalpotnya di yang sini nih. Oh, yang di bawahnya ya. Ya, aku kencengin gini, aku pakai keluar bengkel aman. Terus aku kan ngambil motor sama adikku boncengan, terus dia bawa motorku, dia mau nyoba. Terus kata mekaniku, ini Ryan enggak Ryan, soalnya sehernya enggak baru. Kan kalau Ryan tuh seher baru harus Ryan. Iya. Seher lama kan udah penyesuaian lah gitu loh. Terus sama adikku dicoba, langsung dibetot sama adikku. Nah, gitu kan. Betot pertama suaranya masih enak, terus berhenti, dibetot lagi, aku mau videoin pakai HP kan. Dibetot lagi, loh suaranya kok aneh gitu kan. Ada Terus yang beda. Aku langsung matiin aja, aku stut lagi balik ke bengkel. Aku stut, kasih bengkel dicek bautnya hilang. Yang keluar dari mesin kan ada 2 itu. Iya, buat packing Iya, itu ya, buat nahan hidurnya itu. Itu patah 1. Terus aku nanya, ini harus turun mesin lagi ya gitu. Iya, aduh aku udah janji pengen bawa pulang biar paling nggak orang tua lihat gitu loh motornya. Karena udah 2 bulan ya. Iya, hampir 2 bulan. Terus udahlah aku bawa pulang aja, nggak apa bocor gitu. Terus aku bawa pulang, posisi bocor. Terus aku ke bengkel lagi 3 hari kemudian. Tapi bukannya kalau cuma baut yang kayak gitu copot bisa di drill ulang terus dipasang lagi gitu ya? Iya, tapi kan space di sini harus turun kan, nggak susah gitu. Oh iya. Ini kan di sini soalnya nyelempit. Oh, oke. Nah, dengan spek yang seperti itu kerasa banget gak sih bedanya sama sebelum? Kerasa banget. Nah, ini disesuaikan juga nih knalpot udah ganti pakai merek apa nih? Ya, ini Pekajaman. Itu tuh termasuk brand baru ya? Berarti. Pekajaman tuh enggak sih, dia udah kayak main lama, kayak aku sebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kayak DOS, Crimpy, ya knalpot herek gitulah. Iya. Nah, cuman dia kayak setahun yang lalu Pak ya, ada yang buat Vespa, terus kayak menarik, terus dia masarin buat Vespa lah gitu. Jadi buat Vespa baru tahun kemarin. Dan looknya pun sebenarnya simpel gitu loh, iya, enak simple, gitu loh dilihat. Itu velg harganya kena berapa tuh? Velg. Knalpot 1 set 1 juta. 1 juta udah semua ya. Bisa request spek. Ini sebenarnya aku suruh bikin lagi. Soalnya leherannya ini aku nggak pakai Pekajaman. Ini pakai Bestri. Nggak, Pekajamannya mentok body. Oh, bukan ukurannya berarti, maksudnya ukurannya, cuman ukuran yang kan ini aku udah, ya itulah mesinku udah terus jadi lebih maju kan. Terus mentok body, lehernya pakai leher Bestri malah bisa. Tapi ya harus riset lagi sih. Biar lebih maksimal. Iya. Tapi gini aja dulu soalnya lagi tipis. Sebelum pakai knalpot ini pernah juga nggak sih pakai knalpot merek Pernah lain? nyoba merek A6R. Itu aku beli itu karena ngejar look sih. Itu emang desainnya lebih kayak gimana? Aku beli karbon. Knalpotnya. Karbon. Pengen ya, soalnya di Vespa belum ada yang karbon kan, itu pakai aksesor karbon. Udah lah, aku coba. Bagus sih looknya, tapi kayak tenaganya enggak. Cuman look luarnya nggak terlalu plong lah ya. Tapi keren looknya. Nah, kalau dari ubahan lainnya nih yang ada di body, apa aja sih yang dimodif selain kayak mesin? Ini kan juga hitungannya walaupun kita lihat mungkin sebenarnya kayak standar, cuma sebenarnya banyak beberapa ubahannya. Iya. Ini paling handle. Handle chrome, keluarannya V-Custom. Terus hand grip wajib punya VND. Oh ya. Terus ini paling cover kunci. Aslinya hitam. Aslinya kan karet itu kan. Coklat, iya karet. Terus ini alhamdulillah dikasih temen bantu-bantu. Berarti itu cuma di coverin doang? Iya, di coverin doang. Bantu-bantu terus dikasih kan. Terus lampu sen aku custom. Aku kasih alis. Sama aku rombak dalamnya biar LED ada sennya. LED-nya ya. Makanya kayak Vespa yang baru-baru malah ya jadinya udah pakai LED. Ini dulu stangnya sempat nekuk ini. Sempat ya. Ditekuk manual gitu pakai besi. Ditarik. Enggak, ini harus dibuka terus ya ditekuk, terus ini kan harus disesuaikan lagi batoknya. Terus aku balik standar itu aku tawarin ke orang, ada yang mau trade in enggak? Dapat standar lagi. Bosen pakai yang tekuk. Sebenarnya posisinya kalau nekuk tuh buat speeding lebih enak ya? Tergantung yang nekuk.
Ini Iya waktu sih. yang nekuk ya enak sih, tapi dilihat dari depan tuh aneh. Soalnya nekuknya tuh ke belakang turun, tapi ke belakangnya turun lebih tapi banyak gitu. Oh iya iya. Iya. Bawanya enak, tapi looknya dari depan Oke, kurang. dari depan kurang. Oke. Lampu belakang juga berarti yang sen belakang juga diubah ya? Sen juga diubah. Sebenarnya ini stop lamp aku udah ganti. Heeh. Cuman mati total, nggak tahu rembes air hujan kayaknya. Makanya aku balikin standar. Ada sih di rumah. Aslinya tuh kayak smoke gitu. Enggak, aku beli yang clear. Oh, yang Jadi, clear. Ini kalau pakai clear bener-bener sini konsepnya clean gitu lah. Oh iya iya iya, karena nyatu dan Iya. belakangnya juga sennya Jadi putih, nggak kuning gitu. Ini cover radiator juga ya ganti ya? Cover kipas. Cover kipas. Cover kipas. Sorry, Ini salah, radiator. ditumpuk. Oh ditumpuk aja ya berarti. Ditumpuk terus dibaut gini kan. Ini punyanya V Custom. Hmm. Nah berbicara soal bengkelnya nih, kalau untuk pemasangan kayak kaki-kaki nih, ganti velg gitu-gitu di bengkel mana nih? Waktu abses ya, masang velg masang abses. velg abses. Itu aku ke BRK. BRK daerah mana? Kok BRK? The Bengkel. Bengkel daerah mana? Congcat. Congcat. Oh. Iya, di sana. Sana bisa custom gitu juga ya? Ya selayaknya bengkel lain lah, masang-masang gitu. Tapi ini kemarin barang ya bawa sendiri berarti ya? Yang aku bawa sendiri gearbox. Di sana aku beli kayak kabel rem, kampas rem gitu ada. Kalau soal mesin di bengkel mana nih? Bengkel adalah daerah sana gitu. Oke, soal bengkel lampunya nih. Kalau lampunya di mana? Oh, bengkel lampunya di daerah SD Square. Namanya Weekend Custom LED. Oh. Itu dia ngerjain kayak kalau X-Max pasang Proji, Nmax pasang lampu tembak Proji gitulah. Oh, ini berarti emang bawaan terus dibuka, Iya, dibongkar gitu. dibongkar dalamnya di pastel. Soalnya ya itu karena low budget. Low budget. Ini kan hasilnya- niru modelnya HD Course. HD Course tuh kena hampir 3,5. Custom habis berapa? 800. Selisihnya lumayan banget. Iya. Bisa buat beli yang lain. Iya. Kalau soal konsep modif nih ya, dari awal sampai sekarang pernah ganti nggak sih? Apa dari dulu ya konsepnya sama kayak gini? Konsepnya ya aku pengennya kelihatan clean gitu. Oke. Nggak pernah yang aku smoke gitu. Oh. Soalnya emang dasarnya warnanya ini kan cerah kan. Ini berarti warna pun juga masih dari Masih dari bawaan baru ya? Tufi. Vespa Tufi kan gini. Ini ciri khas. Trivi nggak ada warna ini. Jatuhnya warna krem gitu ya kalau Di ini. STNK kuning gading. Kuning gading. Iya. Oke, berarti cat tapi ini kan hitungannya udah lama dan masih Mengkilat. Ini coating. Udah di coating juga Iya, ya berarti. coating. Oke. Ini jok tuh juga Joknya Udah ganti aku ya? papas terus aku ganti kulitnya. pakai Custom lah. Custom aja, bukan merek. Enggak, Bukan gitu? enggak. Ini aku datang ke tukang jok. Mas ada jok keset enggak? Iya, yang nggak licin kalau Iya, ini kan. Keset terus ini dipapas dikit. Kayak gitu habis berapa tuh? 100 doang. 100 doang. Iya. Udah mau papas. Oh, tadinya depannya tuh Enggak, belakangnya di gini. belakangnya ya? Yang Gede agak banget tebel. gitu. Oh iya iya. Malah nggak Ini nyampe. masih enak nih buat boncengan. Iya, iya. Oke, nih misalkan ada orang yang tertarik untuk ngambil Vespa elek bekas, mengingat juga usianya yang ya udah lumayan. Elect to V. Elek 2V, Iya. yang usianya juga lumayan. Apa aja sih yang mesti diperhatiin kan? Apalagi udah ngalamin punya juga, jadi Iya. tahu owning experience-nya seperti apa tuh? Apa aja nih? Kalau diperhatiin, kalau yang dilihat langsung dari mata kan biasanya lihat bodinya tuh. Catnya gimana? Udah dicat lagi apa? Sebenarnya kalau udah dicat lagi ya malah bagus gitu loh. Ya. Yang Diano kayak dibawa dulu motornya apa stabil nggak stangnya, itu bisa aja komstir atau Komstir. kalau emang bener-bener anu bisa aja habis jatuh. Terus dilihat warna body pun juga begitu, ya, dicat bener. ulang. Iya. Mesti hati-hati emang Iya. dicat ulang karena dia pengen ngecat atau habis crash. Iya. Terus dia dari belakang center bodinya. Oh iya iya itu. Center enggak Biasanya itu banyak banget yang ini ya. lenceng gitu ya. Kalau enggak kadang oglak gitu. Ini belum pernah ya ngalamin kayak ban belakangnya oglak gitu. Sebenarnya oblak sih, soalnya kan abses kan. Oh. Namanya bukan bawaannya tapi Iya. dimasukin gitu tetap aja ada. Tapi nggak kerasa kok. Enggak kerasa dan udah pernah nyoba benerin belum sih kalau kayak gitu? Itu benerinnya
udah nanya di bengkel itu kan atau servis kalian, ini bisa dibenerin nggak oblaknya, ya katanya ya gitulah, tetap aja gitu. Ya udah resiko yang harus ditanggung lah ya. Oke. Terus paling dirasain mesinnya juga. Bisa aja kalau beli dah garapan mesinnya ya kalau garapannya emang bagus. Kalau misalnya dijual karena alasannya dia udah males garap mesinnya lagi, udahlah jual. Siapa tahu kondisinya udah bermasalah terus sampai dia akhirnya capek untuk beresin. Jual. Banyak kayak gitu. Ngiklaninnya standar padahal waktu dibeli. Nah, itu kerasa misalkan untuk merasakan ya bedanya mesin garapan dan enggak itu dari apa, kayak dari getaran atau apa? Getaran bisa. Terus misalnya di starter itu nanti ya ini sepengalamanku aja. Iya. Nanti dikira sok tahu. Ya ini pengalaman sendiri gitu. Pengalaman sendiri lah. Ada yang di starter baru digas jrep mati. Itu keborosan paling bensinnya kalau enggak kurang boros. Itu kan udah main mesin kalau udah kayak gitu. Iya, udah otak-atik pasti. Kalau soal kayak body getar sebenarnya kita emang Vespa kayak gitu semua kayak gitu ya. Cuma ada solusinya nggak sih? Ada solusinya. Ada. Daerah CVT itu ya menurut pengetahuanku kampasnya di apa ya namanya? Bubut. Dipantek gitulah kampasnya. Terus mangkoknya dibolong biar lebih enteng. Karena itu nggak cuma Vespa doang sekarang, bahkan beberapa motor matic Jepangan pun emang ada yang gegel, yang kayak gitu, dan solusinya ya kirian. Iya, kirian memang ngomong otak-atik. Berarti nih yang dirasa mungkin kekurangan dari Vespa LX itu ini apa nih? Kekurangan sama mungkin dibanding kan teman juga pasti ada yang pakai Vespa lain atau Vespa apa? Kalau banding-banding sama teman nggak ada habisnya, kita harus bersyukur. Iya, bijak sekali. Iya, tapi emang jawaban ini yang nggak boleh insecure pokoknya. Vespa kita harus paling ganteng. Harus pede dengan Vespa sendiri. Oke. Pede sama konsep sendiri. Ini kan juga kalau sekarang kan mungkin kita nggak menyalahkan modif lain ya, banyak yang pakai karbon atau apa. Gak tertarik untuk kenapa nggak karbon? Aneh kayaknya ditabrakin sama warna ini. Iya, kalau ini kayak lebih ya udah. Mungkin kalau emang main karbon paling body kasar ini kayak kipas ini. Terus apa ya? Spakbor belakang. Ya pokoknya kecil-kecil lah. Dan yang di bawah body lah pokoknya. Oke. Berarti ke depan nih ada project lain juga nggak nih di motor ini? Oh banyak. Banyak. Banyak, wishlistnya banyak. Tergantung. Pengen ganti shock. Oh, shock. Iya. Shock depan apa belakang dulu? Semuanya. Pengennya semuanya. Terus pengereman pengen juga ganti depan. Nah, kalau shock nih udah dapat referensi belum, kayak pengennya ganti merek apa gitu? Sebenarnya Ohlin tuh keren sih. Cuman aku pernah lihat Ohlin dipasang di LX. Kan Ohlin nggak ngeluarin yang untuk LX. Kayak untuk sprint, ya untuk sprintnya Primavera. Bisa dipasang sini, tapi nanti yang belakang lebih tinggi 8 cm, jadi jengking gitu motornya. Jauh banget ya, 8 cm lumayan. Kalau yang depannya mah nggak kenapa-napa? Depannya nggak kenapa-napa. Oh, berarti biasanya maunya YSS sih. YSS. Iya. Oh, kalau buat YSS ada yang motor ini ya? YSS keren untuk LS. Depan belakang tabung. Yang depan tabung ikut shocknya, yang belakang tabung bisa. Oh, kayak berarti ditempel di samping gitu ya? Jadi ya, di samping. Oke. Nah, ini misalkan ada yang mau nanya-nanya nih soal entah mau beli atau mungkin menjadi referensi modif, mau nanya-nanya lebih detail, boleh nggak nih? Gimana maksudnya? Langsung maksudnya kayak DM gitu? Ya nggak apa, DM aja Ryan Zulfikar. Oh, dan kalau nggak akun motorku di follow boleh lah. Yang apa tuh namanya? Mayo.scoot. Oh ya, Mayo. Kenapa namanya Mayo ya? Nah, karena warnanya kayak mayones. Iya, kayak mayones. Dan sebenarnya Ryan ini juga fotografer dan videografer. Enggak. Videografer? Iya nggak sih? Nggak bisa. Emang merendah ini orangnya. Nggak bisa. Ini kalau ada yang mau kontak-kontak buat photoshoot motor atau mobil, bisa langsung hubungin aja. Kalau kalian mau lihat hasil-hasilnya RD shoot. Nah, gua aja pingin, cuma kayaknya ntar dulu deh. Nyelesain konsep mobil. Iya, nyelesain dulu biar sekalian kalau difoto bagus. Itu udah bagus kan? Oh iya, makasih. Ya, biar cepat foto ini.
Oke, kalau gitu thank you banget. Siap. Udah mau diajak bikin video Ya. dan semoga bisa menjadi referensi sekaligus pelajaran Semoga buat menginspirasi. Nah, kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanyain dan ada kata buat Yang- anak-anak Vespa. apa? Satu Vespa sejuta saudara. Oh, jangan lupa nyapa berarti Iya. ya di jalan. Kan dulu tuh Vespa tuh kental banget ikatan persaudaraannya ya. Iya. Nah, sekarang mungkin Mungkin ya banyak anak-anak Vespa Matic yang nggak tahu. yang nggak tahu, belum paham. Iya, gitu. Buat yang nggak teman-teman, tahu. Ya mau Vespa Matic. Ya atau sebenarnya Vespa lama. aku ya sering luput sih kalau ada Vespa lewat gitu. Iya, karena kadang nggak ngeh. Kalau ketemu disapa aja, jangan Sapa diajak aja. balap. Tiba-tiba langsung diklakson 3 kali, diajak Iya. tarik-tarikan. Beda. Jangan lewat di jalan umum. Oke, kayak gitu untuk video kali ini. Thank you juga buat Gentleman Spot yang udah nyediain tempat buat kita bikin video, buat yang mau cuci. Keren di nyucinya nih. Voting bisa di sini. Ini juga bisa cuci di sini. Habis cuci nih. Oke. So, itu aja. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.